antar ya konduktor yang berbanding lurus ya, dengan apa, beda potensial ya, dengan tegangan ya. Jadi ini kita lihat segitiga ini ya, V sama dengan I kali R, atau sebaliknya I sama dengan V dibagi dengan R, kemudian R sama dengan V dibagi I ya. Jadi hukum segitiga ini, V ini sama dengan I kali R, kalau I kita sama dengan V dibagi R, R sama dengan V dibagi I ya. Ini hukum Ohm ya. Nah, kemudian ada kita lihat hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff harus total ya, harus total yang masuk melalui suatu titik ya. Ini ya. Jadi ini arus I1 kita lihat masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik tersebut. Jadi arus yang ada di sini sama dengan I2 dan I3. Atau bisa kita lihat di sini persamaannya ya. I1 ya, karena ini kita lihat apa dia keluar ya, I1 sama dengan I2 dengan I3. Kalau kita buat persatu persamaan menjadi seperti ini ya, I1 dikurangi I2 dikurangi I3 itu sama dengan 0. Jadi arus total yang melalui suatu percabangan itu merupakan arus yang masuk dan arus yang keluar sama dengan jumlah arus yang keluar. Saya kira ini contoh dari hukum Kirchhoff. Jadi kita lihat ada arus I1 ini terurai dengan adanya I2 dan I3 ya. Atau kita membuat suatu persamaan I1 ini karena dia keluar jadi kita anggap dia minus, ini juga dia keluar jadi kita anggap I3 itu sama dengan 0 ya. Kita pindahkan di sisi kanan, I1 sama dengan I2 ditambah I3 ya. Kemudian kita lihat hukum Kirchhoff tegangan, beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0 ya. Ini S1 ya dikurang P1 V2 itu sama dengan 0. Jadi jumlah tegangan ada di sini itu sama dengan jumlah tegangan yang ada sama dengan P1 ditambah P2 ya. Atau kita bisa lihat persamaannya seperti ini. Nah, E itu sama dengan, karena ini ada apa namanya suatu sumber tegangan ya. Kalau kita samakan dengan kita pindahkan ke sisi kanan, berarti E sama dengan P1 ditambah dengan P2 ya. Intinya. Kemudian kita lihat daya listrik, bahasa Inggrisnya disebut electrical power ya. Jumlah energi ini berumustase yang harus dikuasai ya. Jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam suatu sirkuit ya. Jadi daya listrik adalah melalui hukum Ohm, kita bisa lihat rumusnya adalah V kali I atau I kuadrat kali R atau V kuadrat per R ya. Ini yang sudah ada di kepala untuk jurusan teknik elektro ya. Ini kita tentunya mengetahui, mengingatkan kembali bahwa bagaimanapun dalam suatu rangkaian yang kompleks tentunya kita harus memahami bagaimana rangkaian itu menyusun resistansi ya, atau kapasitansi ya. Nah, kalau R ya, kalau R kita lihat di sini ini bentuknya adalah di seri ya. Ini adalah paralel ya. Terus nah, ini kita lihat ya. Ini saya mengulang kembali. R di seri ini artinya apa? R total yang ada pada rangkaian ini adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, sekarang ini persamaannya ya. Kalau di paralel tentunya ya kita lihat ya ada 3R di sini. Berarti dia dibuat dengan persamaan paralel ya.
1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 1/R3. Nah, bagaimana kalau meringkas secara penjumlahan secara penyebut, ya tentunya Anda penyebut yang sama, ya. Nah, itu bagaimana, ya, sehingga rangkaian yang disusun seperti ini kita bisa menghitung arus yang ada di setiap rangkaian, ya. Di seri itu berarti semua R-nya dijumlah, ya. Paralel semua R-nya dijumlah tapi seper, ya. Jadi ini adalah R total, ya, untuk 3 resistansi. Ini juga kita bisa hitung R total untuk paralel, ya. Ingat kembali. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai model pembagi tegangan, ya. Apabila di sini kita lihat ada tegangan P1, tegangan P2, berapa tegangan yang ada di sini? Nah, kita rumus pakai menggunakan pembagi tegangan, ya. Nah, tegangan V di sini sama dengan V2, ya, kita lihat bahwa V2, ya, ditambah dengan V1 dikurangi V2 itu dikali dengan R2 per R1 per R2, ya. Jadi ini kita bisa menggunakan secara ringkas, ya, untuk model dengan model pembagi tegangan. Ya, kita bisa lihat bahwa tegangan yang ada di sini adalah bagaimana menghitung di R2-nya sini, ya. R2 kalau seperti ini kan modelnya paralel, ya, paralel, tapi di ujung-ujungnya ada bertegangan. Nah, sehingga kita berlaku menggunakan hukum pembagi tegangan, ya. V2 dikali dengan V1 dikurangi V2 dikali dengan, misalkan di sini, ya, titiknya kita mau ambil, ya, berarti R di depannya dibagi dengan R1 R2. Jadi R yang ada di sini sendiri, ya, dibagi dengan R1 R2, tegangan yang ada di depan. Oke, jadi kalau ini untuk rumus pembagi tegangan. Ini, ya, contohnya seperti ini. Kita menghitung, ya, bagaimana menghitung besarnya titik nilai V, ya, dengan menggunakan tadi apa? Pembagi tegangan. Karena kita mau menghitung, misalkan kita mengambil satu posisi di sini, ya, berarti kita mengambil titik V itu berada di R2, ya, berarti kita ambil V2 ditambah dengan, ya, tentunya V1 dan V2, ini V2 berarti ada R2 di sini, ya, bagi dengan paralel R1 R2. Ya, ini contohnya, ya, kalau kita mau hitung rangkaian listriknya untuk pembagi tegangan, ya. Ini yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat adalah apa namanya sinusoidal, ya. Periode dapat didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu siklus pengulangan gelombang atau getaran yang kita sebut sebagai periode, ya. Nah, jadi frekuensi itu tentunya kita lihat dari rumus ini saja, ya, pasti semua ingat, ya. Jadi V sama dengan seperti, ya. Nah, frekuensi adalah 1 dibagi dengan periode waktu. Jadi di sini karena bentuk sinyal itu merupakan, kita anggap suatu bentuk sinyal siklus, ya. Nah, ini adalah bentuk sinyal sinusoidal, ya.
ini kita bisa bangkitkan ya. Ini kita biasa sebut sebagai sinyal AC ya, sinyal sinusoidal. Nah, kalau dia punya bentuknya sinyalnya seperti ini, berarti dia mempunyai apa? Mempunyai frekuensi ya, karena ada, kita lihat satu siklus sampai sini tentunya ada periode ya, T-nya ya. Kita bisa hitung berapa frekuensinya ya, karena frekuensi sama dengan seperti ya, sehingga kemarin kita bisa lihat melalui praktek apa, menggunakan apa namanya, osiloskop ya. Ya, kita bangkitkan suatu sinyal sinusoidal, kita bisa hitung, oh ini ada berapa kotak nih ya di mana osiloskop ya, atau dia sudah bentuk keluar ya di apa namanya proteus, mungkin langsung kelihatan frekuensinya sekian hertz ya. Nah, kalau di osiloskop langsung kita bisa melihat, misalkan dia punya kotak ya, ada 2, sampai sini ternyata ada 3 kotak ya. Kita putar time bus-nya ya. Time bus-nya itu adalah fungsi waktu ya. Misalnya 3 dikali time bus-nya di situ kanan itu 1 milisecond, berarti 3 milisecond ya. Dia punya apa namanya T ya, sehingga kita bisa cari fungsi frekuensinya, respon frekuensi. Nah, kalau gelombang sinusoidal seperti ini, sumbu Y-nya itu apa? Ada yang bisa? Bentuk sinusoidal begini. Sumbu ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Nah, tingginya bentuk sinyal ini kita bisa nyatakan dalam apa? Ada yang bisa tahu? Kalau di osiloskop kita lihat apa? Namanya apa? Tegangan ya. Nah, Mas Ilham ya, benar ya Mas Ilham ya? Iya Bu. Oke, berarti kita lihat ya sebagai fungsi tegangan, atau kita sebut sebagai peak to peak ya. Nah, kalau misalnya kita ukur dari sini sampai ujung sini ya, gunung yang bawah ini, berarti jarak antara bukit atas sama bukit bawah itu kita sebut sebagai apa? Tegangan puncak ke puncak, atau VPP ya, peak to peak ya. Sehingga ini dinyatakan ordernya adalah tegangan ya, bentuk tegangan itu ya. Jadi bentuk sinyal ini bisa kita lihat melalui osiloskop ya, dengan melihat frekuensinya. Dengan kalau osiloskop kita hubungan frekuensinya dengan time base ya. Kalau tegangan kita hubungkan dengan voltage ya, pada osiloskop ya, untuk melihat bentuk sinyalnya. Oke ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga adalah beberapa simbol pada listrik ya. Ada konduktor, ada junction ya, wire crossing ya. Ini ya, ini kalau seperti ini tidak ada titik seperti ini, tidak ada junction ya. Jadi ini ada persilangan, tapi tidak ada hubungan antara garis ini dengan garis ini ya. Nah, kemudian ini resistor, ini kapasitor ya, lambang-lambangnya. Kemudian ini induktor ya. Kemudian ini variabel resistor. Variabel resistor itu kita bisa merubah, contohnya seperti apa, potensiometer, atau kita lihat di radio ya. Radio itu kan ada gelombang ya, gelombang yang kita putar. Nah, itu merupakan untuk menggunakan salah satunya adalah variabel resistor ya, atau kita potensiometer. Kemudian ada switch ya, ada switch atau ini lambang switch ya. Jadi kapan dia on, kapan dia off ya. Apakah switchnya normally open atau close off
close loop, normally open atau close normally, ya. Kemudian ini adalah simbol dari lampu, ya. Itu yang mungkin. Kemudian kita lihat ini ada beberapa yang harus kita pahami bahwa lambang-lambang tegangannya, energi ground, yang volt, ya, kemudian sumber tegangan, ya, sumber arus, ya, ini yang kita bisa melihat dari suatu rangkaian kita, ya. Nah, ini berarti kalau lambangnya bulat seperti ini berarti sumber tegangan, ya. Kemudian ada sumber tegangan juga tapi DC. Kemudian ground, ya, ground ini sering kita lihat, ini tanda ground, ya, di rangkaian mungkin harus Anda pahami atau dimanapun Anda lihat seperti itu. Kemudian ada voltmeter, ini adalah alat ukur voltmeter dan ampermeter, ya. Nah, saya kira ini Anda tahu muatan listrik itu dinyatakan dalam Q, ya, muatan yang tergantung dalam satu muatan yang biasanya dalam internasional standar kita sebut dengan satuan coulomb, ya, jumlah elektron, ya, elektron tergantung berapa muatan yang mengalir dengan fungsi waktu. Ini biasanya kita tahu bahwa muatan satu elektron ini sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19. Ya. Ini rumusnya secara matematis, ya. Secara matematis kita lihat I sama dengan perubahan muatan dalam fungsi waktu, ya. I dq per dt, karena dia membentuk suatu fungsi waktu dalam mengisi suatu muatan, ya, sehingga harusnya kita nyatakan sebagai diferensial antara jumlah muatan yang mengalir dalam suatu komponen itu dibagi dengan fungsi waktu. Oke, ya. Kemudian, ya, ini saya kira kalau kita mau bercerita tentang tegangan yang sering disebutnya beda potensial atau voltage, ini kita mengartikan bagaimana memindahkan satuan muatan, ya, suatu kolom, ya, dalam satu kolom pada sebuah elemen yang diukur dalam satuan volt, ya. Nah, ini kita lihat bahwa fungsi secara matematisnya adalah perubahan dari fungsi daya dibagi dengan jumlah muatan, ya, V dW per dq asalnya. Ini nanti diturunkan menjadi V per I. Ini kemudian kita lihat daya, ya, itu mana energi yang tadi Anda bilang tadi, energi atau diserap persatuan waktu, ukurannya dalam watt. Nah, tentunya ini yang secara dasar, ya, kita lihat bahwa ukuran-ukuran yang bisa kita dapatkan di setiap perhitungan listrik, ya, maupun elektronika. Itu, ya, yang dasar yang harus saya ulang, ya, diinformasikan, ya, sehingga beberapa rangkaian yang kita kemarin, ya, share ada beberapa perhitungan daya berapa besar tegangan yang mengalir dalam suatu rangkaian, di mana kemarin ada beberapa komponen antara lain transistor, ya.
transistor termasuk suatu jenis komponen yang aktif ya. Nah, dia dipicu dengan sumber daya dan daya akan aktif. Apakah dia dijadikan sebagai switch atau penguat daya ya. Sehingga transistor itu ada yang kita terakhir sebutkan transistor yang pengaruhnya terhadap efek medan ya, yang kita sebut sebagai tipe transistor field effect transistor atau FET ya, mempunyai fungsi yang hampir sama ya dengan transistor bipolar. Nah, yang kemarin sebelumnya pertemuan sebelumnya kita membahas karakteristik transistor yang bipolar. Kemudian kita lanjutkan dengan transistor jadi komponen tadi ya, selain induktor, kapasitor, resistansi ya. Nah, ada satu komponen yang di dalamnya yang kita terdiri dari komponen-komponen itu yang kita sebut sebagai transistor ya. Nah, kemudian ada tipe transistor bipolar atau transistor efek medan yang kita sebut sebagai FET yang terakhir ya. Nah, perbedaan dari kedua jenis transistor itu adalah kalau transistor bipolar itu harus harus outputnya kita sebut sebagai pada kolektor ya, DC, itu yang dikendalikan oleh arus basis ya. Nah, jadi kemarin kita lihat ada beberapa video, prinsip kerjanya itu hampir sama kayak keran ya. Di IP-nya itu mengendalikan arus input ya sebagai kerannya ya. Sedangkan kalau transistor tipe FET ya, itu arus outputnya ada dikendalikan oleh tegangan arus output kita sebut sebagai ID ya, drain ya, kan ada 3 ya, drain, source ya. Kemudian apalagi kita sebutnya jadi ada perbedaan di jenis transistor ya. Kalau di FET itu kita kenal sebagai 3 kaki juga ya. Ada G, ada S, ada D ya. Ada drain, source, dan apalagi satu ada yang sudah baca. Ada gate ya. Jadi membedakannya di situ ya, sehingga kita lihat bahwa kalau pada transistor bipolar biasa ya, kita sebut sebagai pengendalinya ada di arus basis ya. Nah, ini kita di drainnya ya, drain, gate, source ya, membedakan kaki-kakinya. Nah, banyak menyatakan bahwa keunggulan daripada tipe transistor daripada FET ini itu lebih unggul dibanding bipolar ya, karena dia mempunyai konstruksi ya, pengaruh temperatur itu yang yang stabil ya. Kemudian lebih mudah pembuatannya, pemahaman saya seperti itu, sehingga FET ini banyak digunakan ya, karena dia mempunyai noise yang kecil juga ya, jadi
lebih kecil dibanding tipe transistor bipolar, ya. Sehingga kemarin mungkin bisa membaca, ya, jadi transistor yang yang FET ini tentunya dengan mempunyai keunggulan yang bagus sehingga banyak digunakan di berbagai implementasi. Nah, sama juga ya dengan transistor bipolar, ya, komponen GFET ini mempunyai tadi 3 terminal yang dapat mengontrol itu. Nah, kemudian yang mungkin kita lihat bahwa bahan daripada FET ini juga terbuat dari transistor yang kita kenal jenis NPN maupun PNP, yaitu komponen-komponen yang mengisi setiap N, P, dan N dan P, ya. Itu juga ada pada tipe FET, ya. Cuma pola, ya, konstruksi dari komponen FET ini itu lebih simpel, ya, dibanding kita lihat dengan kondisi transistor bipolar yang seperti biasa. Dan fungsinya sama, ya, fungsinya sama, dan kurva ataupun prinsip kerja dari karakteristik dari GFET yang kita baca, ya, itu hampir sama dengan transistor bipolar, ya, yang mempunyai grafik, ya, berapa besar IC, IP, yaitu kalau di GFET dia cuma membedakan simbolnya saja, ya, ID, ya, tegangan pada kurva hubungan antara, kalau kurva transistor bipolar itu kan IC, ya, sumbu X-nya, sumbu Y-nya, ya. Kalau di GFET itu ID-nya, ya, drain-nya harus D, dan sumbu X-nya itu kalau di mana? Di bipolar itu VCE, ya. Nah, kalau di GFET itu adalah VDS, ya. Kemudian berapa besar IB masing-masing, itu untuk transistor bipolar, ya. Nah, kita hitung IB-nya berapa. Kalau di karakteristik GFET kita hitung berapa VGS-nya, ya, sama. Itu untuk pengertian, mungkin saya kembali materinya. Oke, ya, saya kira rumus dasar itu. Kemudian saya ingin menanyakan bahwa semuanya sudah bisa menggunakan Proteus, ya? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah, ya, semuanya sudah bisa. Kemudian tentunya yang ada di Proteus, jika kita mendesain suatu rangkaian, itu bisa disimulasikan dengan menggunakan Proteus, sehingga kita bisa meminimalis komponen yang kita gunakan pada saat implementasi di lapangan atau di laboratorium, ya. Nah, jadi biasanya memang sebelum kita masuk ke ke implementasi, yang kita desain menggunakan PCB, ya. Terus Teus sudah bisa kan untuk mendesain PCB, ya. Tahu, ya, PCB, ya kan? Nah itu kan Proteus sudah sampai ke situ, ya, sehingga kita perlu melihat misalkan, kita pengen arus inputnya kita misalnya 5 volt, harus output yang saya harapkan misalkan ada 10 volt. Rangkaian saya desain dengan menggunakan Proteus. Ternyata hasil ukuran saya dengan rancangan R, kapasitor maupun induktor, ternyata tidak mendapatkan 10
misalnya tegangan VCE-nya misalnya kita hitung tidak mencapai 10 volt misalnya. Ini kita bisa minimalis dengan menggunakan Proteus itu ya. Kita merombak rangkaian itu sehingga kita bisa menghasilkan Vout yang kita inginkan. Nah, baru kita buat dalam PCB-nya. Ya, kalau sudah nanti jadi PCB-nya, kalau dulu zaman dulu kita mencobanya langsung ya, langsung menggunakan breadboard ya. Kok kita di laboratorium ada breadboard yang kita bisa uji coba ya di mana di laboratorium ya. Nah, karena ini masa pandemi kita cukup dengan menggunakan Proteus saja ya, dengan mengukur alat ukur ya, alat ukur yang ada, voltmeter, kemudian ampermeter atau multimeter ya. Kalau kita di laboratorium kita bisa menggunakan multimeter, bisa mengukur semuanya ya, bisa mengukur resistansi, bisa mengukur kapasitor ya, bisa mengukur induktor, bisa mengukur tegangan arus ya. Nah, sehingga dengan rangkaian yang kita desain ya, walaupun di laboratorium mungkin ada modul ya, modul yang kita bisa mengganti nilai-nilai R-nya atau transistor, tipe transistor itu kita bisa juga menggunakan breadboard ya, kita menancapkan komponen-komponen yang ada desain kita di Proteus menggunakan breadboard, kemudian kita ukur dengan melihat langsung menggunakan bentuk sinyalnya, kita menggunakan osiloskop misalnya, yaitu untuk praktek yang biasa kita lakukan ya. Tapi mudah-mudahan Anda menggunakan Proteus tetap memahami ya, tetap memahami prinsip kerja ya, prinsip kerja. Kalau saya mengambil titik ya, titik A dan B, seperti apa keluaran daripada voltmeternya misalnya untuk ukur tegangan ya, bentuk sinyalnya, outputnya misalnya ya. Nah, itu kita bisa menggunakan osiloskop. Jadi saya harap semuanya tetap bisa melakukan simulasi menggunakan Proteus ini ya, sehingga kita ini akan UAS ya, UAS dalam penggunaan Proteus. Saya kira nanti pada saat UAS juga semuanya sudah bisa ya menggunakan Proteus dengan menguji coba beberapa rancangan rangkaian sederhana ya. Oke, kemudian ada beberapa ya mungkin dalam pertemuan ke-14 ya, besok pertemuan ke-15 saya kira kita sudah persiapan untuk UAS ya sesuai dengan jadwal ya. Saya kira pertemuan 15 kita akan mereview